1-0. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mensimulasikan video tentang penyuluhan. Baik itu penyuluhannya sendiri yang berjudul tentang bahaya asam urat pada manusia. Nah, untuk kelompok kami ada 8 orang. Yang pertama yaitu ada Krisis Octaria Melanda, lalu yang kedua ada Putri Agnia Yuniar, lalu yang ketiga ada Sylvia Dewi, lalu ada Muhammad Rizal Fadilah, ada Mia, ada Sepira Plaras Adrianska, ada Gilang Aditya Rahman, dan ada Tiara Dinda. Untuk itu kami mulai saja videonya. Terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dewi. Di sini saya sebagai fasilitator. Dalam penyuluhan kesehatan hari ini akan diadakan di aula. Dimohon kepada ibu dan bapak untuk duduk di tempat duduk yang telah saya sediakan. Dan mohon perhatikan pemateri yang akan memberikan materi hari ini. Terima kasih. Wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Bapak RT yang telah mempermudah dan memperlancarkan acara penyuluhan ini, dan tidak lupa juga untuk teman-teman semua telah menyukseskan acara ini, dan tidak lupa terima kasih buat ibu bapak yang telah menghadiri acara penyuluhan ini. Tidak lupa saya panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di acara penyuluhan ini dan tidak ada kurang sedikit pun, dan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri ya Bu, Pak. Saya Muhammad Rizal Fadilah, dan di sana di depan ada teman-teman saya, ada Akang, ada Teteh. Kami semua dari mahasiswa Bakti Kencana, Pak, Bu. Nah, tujuan di sini kami mau memberikan informasi mengenai asam urat. Apa itu asam urat? Pengertian asam urat, pencegahan asam urat, pengobatan asam urat. Sebelumnya di sini Ibu ada yang memiliki riwayat asam urat? Alhamdulillah nggak ada Ibu, Pak, pada sehat semua. Semoga nanti kalau Bapak Ibu udah baca, udah dengar informasi dari kami, semoga bisa mencegah ya, karena kan Bapak Ibu alhamdulillah sehat semua. Mungkin segitu perkenalan dari kita Ibu. Sekarang kita untuk ke materinya, kita mau kontrak waktu dulu ya Bu. Mungkin untuk penyampaian materi saya berikan kurang lebih 15 menit penyampaian materi ya Bu, Pak. Nah, nanti juga ada evaluasi. Jadi saya akan menanyakan apa yang disampaikan tadi sama Teteh nanti di depan ke Ibu. Nanti Ibu ditanya, makanya Ibu harus dengerin ya Pak, Bu harus dengerin, harus fokus ya. Nah, biar nanti ditanya juga biar bisa ibunya juga biar ngerti. Nah, itu sesinya untuk 10 sampai 5 menit, 5 menit sampai 10 menit Bu, Pak. Jadi kurang lebih ya 25 menit sampai 30 menitan ya Bu. Saya minta waktunya untuk 30 menit untuk fokus ke depan dan memperhatikan ya Bu ya, untuk menyukseskan acara ini juga, biar Ibu juga paham, Bapak juga paham, dan bisa mencegah dari asam urat. Teman-teman saya Bu, di sini yang penyampaian materi ada Teh Krisis, ada Teh Putri, ada Teh Mia. Di sana juga yang mendampingi Ibu ada Teh Sylvia dan Teh Tiara. Nah, untuk perkenalkan dirinya Bu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke pemateri pertama ya Bu. Mangga Teteh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agnia Yuniar. Saya dan teman-teman saya dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Udah jelas ya yang teman-teman saya bilang. Saya di sini akan memberikan penyuluhan tentang asam urat. Apakah ada yang tahu di ibu-ibu di sini asam urat? Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit pengertian tentang asam urat ya.
Asam urat adalah sesa metabolisme zat purin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Nah, ibu-ibu, maksudnya dari zat konsumsi makanan yang kita konsumsi itu termasuk buah-buah, sayuran, itu mengandung zat purin yang bisa menyebabkan asam urat. Nah, ya, gejala asam uratnya ada kesemutan, linu, nyeri terutama di malam hari, di pagi hari, pada saat bangun tidur. Yang ketiga, sendi yang terkena asam urat terlihat bengkak, kemerahan, panas, dan nyeri luar biasa pada malam dan pagi hari. Apakah di sini udah ada yang tahu asam urat itu kayak gimana tanda dan gejala pengobatannya? Baik, kalau gitu yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Krisis Oktaria Melanda. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi asam urat ya. Nah, ibu-ibu, Pak, yang pertama ini pengobatan hingga kadar asam urat kembali normal. Untuk wanita, kadar asam urat normalnya yaitu ada 2,4 sampai dengan 6. Sedangkan untuk laki-laki dari angka 3 sampai dengan 7. Nah, di sini juga untuk pencegahannya atau mengatasi asam urat, yang kedua yaitu dengan mengkontrol jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, yang ketiga yaitu ada menghindari makanan yang menyebabkan asam urat. Nah, di sini untuk makanannya yang harus dihindari karena akan meningkatkan kadar asam urat, yang pertama yaitu makanan laut seperti kerang, udang, kepiting, tiram, cumi-cumi. Nah, untuk minumannya yang harus dihindari yaitu alkohol seperti tape, bir, atau tuak pahit. Lalu selanjutnya yaitu ada makanan seperti sarden, makanan seperti kornet, lalu jeroan sapi seperti usus, ginjal, jantung, hati, limpa, dan yang lainnya. Nah, untuk buah-buahannya sendiri yang dilarang dimakan pada orang yang menderita asam urat yaitu buah durian, alpukat, air kelapa muda, dan emping melinjo. Nah, untuk kaldu daging juga ini sangat tidak dianjurkan dimakan untuk penderita asam urat karena akan meningkatkan kadar asam urat. Nah, untuk makanan yang boleh dikonsumsi tapi dalam porsi sedikit ada tahu, tempe, ikan, daging kambing, daging ayam, dan daging sapi. Lalu ada sayur-sayuran ini seperti kangkung, bayam, brokoli, toge, dan daun pepaya. Nah, di sini untuk makanan berlemaknya yang boleh dikonsumsi tapi sedikit yaitu ada santan, margarin, atau goreng-gorengan seperti bala-bala, gehu, yang kayak gitu boleh dikonsumsi tapi hanya porsi sedikit saja. Nah, untuk makanan yang boleh dikonsumsi yang baik untuk menurunkan kadar asam urat ini, yang pertama yaitu ada keju, susu, telur. Lalu ada sumber karbohidrat seperti beras, kentang, singkong, terigu, tapioka, dan yang lainnya. Lalu semangka yang boleh dikonsumsi yaitu buah semangka, bimbing. Nah, untuk menghindarinya juga ini yang ketiga ada menghindari makanan yang menyebabkan asam urat yang seperti tadi sudah disampaikan di yang makanan yang harus dihindari ya ibu-ibu, bapak. Lalu ini pada penderita asam urat harus minum minimal 2 liter atau 10 gelas sehari. Ini bertujuan untuk membantu pengeluaran kadar asam urat melalui urin sehingga kadar asam urat di dalam tubuhnya sangat menurun. Nah, untuk yang terakhir ada pengobatan secara tradisional. Nah, pengobatan ini bisa mencegah atau memperlambat peningkatan asam urat. Yang pertama yaitu dengan mengkonsumsi buah sirsak. Lalu ada yang mengkonsumsi juga daun salam sebanyak 7 lembar direbus dengan 2 gelas air yang dikonsumsi setiap harinya.
Lalu ada labu siam diparut dan disaring airnya. Nah, ini juga dikonsumsi tiap hari, satu harinya 2 kali agar ampuh menurunkan kadar asam urat dalam tubuh yang tinggi ya. Lalu yang terakhir juga ini ada kentang mentah dan apel malang di jus yang dikonsumsi juga setiap hari. Nah, untuk itu makanya sangat penting mengkontrol konsumsi makanan yang kita makan karena salah satu peningkatan asam urat yang tinggi yaitu dengan eh, konsumsi bahan makanan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi jangan bandel ya. Kalau misalkan dianjurkan untuk memakan makanan yang sehat, yang bergizi, yang harus dihindari dari asam urat, jadi harus pada nurut ya. Nah, selanjutnya pemateri yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nurhayati. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 cara diet untuk penderita asam urat. Nah, yang pertama, Bapak Ibu harus membatasi konsumsi purin atau mengurangi konsumsi purin. Nah, purin normal biasanya dikonsumsi sekitar 600 sampai 1000 mg per hari. Nah, untuk Bapak Ibu yang menderita asam urat, Bapak Ibu cukup mengkonsumsi sekitar 100 sampai 150 mg per hari. Nah, terus juga asupan energi harus sesuai dengan kebutuhan ya. Terus juga Bapak Ibu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Contohnya umbi-umbian, kacang-kacangan, atau sayur-sayurannya Bapak bisa mengkonsumsi wortel, brokoli, bayam. Terus juga untuk buah-buahannya Bapak Ibu harus sering atau rajin mengkonsumsi seperti pisang, apel, mangga, jeruk, tomat, dan banyak lagi lah buah-buahannya. Terus juga kalau lagi bulan Ramadan seperti ini, Bapak Ibu sebelum makan makanan berat, Bapak Ibu mengkonsumsi dulu kismis atau kurma. Itu tuh bagus banget untuk penderita asam urat. Terus juga Bapak Ibu tidak mengkonsumsi alkohol ya, karena di usia yang menjelang lansia atau udah lansia mengkonsumsi minuman beralkohol itu tuh gak baik, gak cuman di penyakit asam urat aja nih Bapak Ibu gak boleh minum alkohol, tapi di penyakit yang lain Bapak Ibu dilarang sekali mengkonsumsi alkohol, karena mengkonsumsi alkohol itu tidak baik untuk kesehatan. Terus juga asupan cairannya nih, minimal Bapak Ibu minum air putih itu 8 gelas per hari. Kalau mau lebih juga itu tuh bagus banget ya, asal minumnya air putih. Terus juga mengurangi konsumsi lemak nih. Di sini Bapak Ibu yang sering makan daging-dagingan atau makan makanan yang berlemak, kurangi dulu, jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak karena itu tuh gak baik sekali untuk penderita asam urat. Terus juga ibu bapak harus rajin mengkonsumsi vitamin, apalagi lagi bulan Ramadan seperti ini. Bapak ibu harus rajin minum vitamin agar kuat. Terima kasih. Ini sudah selesai Bu, Pak. Gimana, ngerti kan penyampaian yang tadi Dek sama Teteh disampaikan? Nah, sekarang saya mau mengevaluasi Ibu nih sama Bapak. Coba Bapak sama Ibu apa yang tadi Teteh di depan jelaskan. Saya Pak mau coba jelasin tentang pengertian asam urat sama gejala yang tadi sama Teteh dijelasin ya. Untuk pengertian asam urat adalah sisa metabolisme zat urin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Terus buat gejalanya, untuk sendi yang terkena asam urat itu bengkak, kemerahan, nyeri, terutama pada pagi dan malam hari. Terus buat gejalanya juga, buat sendi yang terkena asam urat itu linu dan juga nyeri. Udah mungkin segitu Kang Teh, terima kasih. Saya ingin menjelaskan tentang cara mengatasi asam urat, yaitu dengan menghindari makanan yang mengandung
atau menyebabkan asam urat, dan kita harus kontrol makanan yang kita makan juga. Makanan yang harus kita hindari itu seperti makanan laut seperti udang, kepiting, dan juga makanan kaleng seperti sarden dan kornet. Lalu juga kita harus menghindari makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Lalu ada makanan yang boleh kita konsumsi seperti makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu beras, singkong, dan kentang. Ada juga makanan yang seperti buah-buahan, yaitu seperti semangka dan melon. Lalu juga ada diet untuk penderita asam urat, di mana di sini dietnya adalah mengurangi lemak, memperbanyak asupan karbohidrat, vitamin, mineral, dan menjaga asupan kebutuhan energi di tubuh kita. Situ ibu sama bapak udah paham, penyampaian materi juga udah bagus banget bu. Alhamdulillah ibu sama bapak udah paham apa yang dijelaskan sama yang di depan. Semoga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, semoga bisa mencegah dari asam urat. Mungkin untuk sesi selanjutnya bu pak ada evaluasi sedikit dari teman kita ya. Mangga teteh untuk mengevaluasi. Saya Tiara Dinda Melianti sebagai pengevaluasi. Izin mengevaluasi, menurut saya penyampaian materi sudah bagus dan dapat dipahami, bahasanya pun dapat dimengerti dan tidak berbelit-belit. Tetapi ada kurangnya, yaitu kurangnya interaksi antara pemateri dengan audiens, sehingga audiens tidak tertuju lagi pada pemateri. Apalagi pada lansia, seharusnya memiliki perhatian yang lebih, sehingga dapat terjalinnya suasana yang lebih ramai dan lebih asik untuk melakukan penyuluhan tersebut. Sekian dari saya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Beres ibu bapak, semoga apa yang disampaikan oleh teteh tadi di depan oleh kami bisa bermanfaat ya bu pak, bisa diaplikasikan juga kehidupan sehari-hari. Dan misalkan ada temennya ibu bapak yang nggak tahu, boleh bisa kan sama ibu bapak dikasih tahu, semoga bermanfaat ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dari teman-teman saya juga mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.